Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kenali kami lebih dalam. BPRS Amanah Rabbaniyah, lebih amanah, barokah, dan menenteramkan. BPRS Amanah Rabbaniyah didirikan berkat peran serta pimpinan Pusat Persatuan Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam memberikan layanan perbankan yang dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. BPRS Amanah Rabbaniyah berdiri sejak tahun 1990 dan merupakan salah satu pelopor bank syariat di Indonesia. BPRS Amanah Rabbaniyah memberikan jenis pembiayaan untuk sektor produktif seperti UMKM, pembiayaan kepada petani dengan skema pembayaran setelah panen. Jika memerlukan dana cepat, maka produk rahen atau gadai emas adalah solusinya. Dan untuk beribadah umroh, kami menyediakan paket umroh cicilan yang bekerja sama dengan PT Karya Imtak. BPR Syariah Amanah Rabbaniyah memiliki visi untuk menjadi bank yang sesuai syariah, saling menguntungkan, sehat, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. BPRS Amanah Rabbaniyah, amanah, berkah, dan menenteramkan. Kunjungi kami di www.bprsar.co.id. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ikhwatu iman, pemirsa Wijhah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 60 yang barusan dibacakan, ayat ini menerangkan tentang keimanan orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip salah satu riwayat yang dicatat oleh Imam Ad-Daruqutni dari Aisyah. Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, bahwa sesungguhnya Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, wahai Rasulullah, apakah ayat ini diturunkan oleh Allah bagi mereka yang melaksanakan perbuatan-perbuatan maksiat? Ahumul ladzina yashrabunal khamra wa yasrikuna. Apakah yang dimaksud dengan ayat ini mereka adalah orang-orang yang suka meminum khamr dan mereka yang melakukan perbuatan mencuri? Bahkan di dalam sebuah riwayat disebutkan wayazni, dan mereka yang melakukan perbuatan zina, atau wayaznuna, dan apakah mereka yang melakukan perbuatan zina? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan wahai Aisyah, walakinnahum, akan tetapi mereka adalah alladzina yasumuna, yang melakukan ibadah saum, wa yusalluna, dan mereka adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, wa yatasaddaquna, dan mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan sedekah, orang yang melaksanakan sedekah, orang yang mengeluarkan sedekah. Walakin, akan tetapi mereka ini adalah yakhafuna, takut, an la yuqbala minhum, bahwa amal yang mereka lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperhatikan dari diskusi antara Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sangat jelas bagi kita
bahwa yang dimaksud dengan ayat yang tadi, walladzina yu'tuna, dan orang-orang yang memberikan, yang mengerjakan, ma'atau, apa yang mereka berikan atau apa yang mereka kerjakan, wa qulubuhum, dan hati-hati mereka wajilah, ada rasa, ada perasaan takut, annahum, karena sesungguhnya mereka, ila rabbihim, kepada Tuhan mereka, yaitu kepada Allah, raji'una, akan kembali. Yang dimaksud dengan ayat ini ternyata bukan mereka orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, bukan orang yang melakukan perbuatan jahat atau melakukan kejahatan, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik, orang yang melakukan ibadah dengan baik, seperti melaksanakan ibadah saum, orang yang melaksanakan ibadah sholat, bahkan juga mereka melaksanakan ibadah sedekah. Tetapi mereka atau dalam perasaan mereka ada rasa takut karena mereka khawatir apa yang dilakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah dapat menjadi pelajaran bagi kita bahwa dalam penjelasan ini mereka menunjukkan orang-orang yang sangat hebat dalam kualitas amalnya, karena jangankan melakukan kemaksiatan, melakukan kebaikan saja, mereka masih ada rasa khawatir bahwa amal-amal yang mereka lakukan, amal ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus mengikhtiarkan bagaimana supaya amal yang kita lakukan ini adalah menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada 2 syarat amal supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lil amalil mutaqabbali syartaini, karena bagi amal yang akan diterima oleh Allah itu ada 2 syarat. Yang pertama adalah an yakuna khalisan lillah, bahwa amal yang dilakukan betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena yang lainnya. Yang kedua, muwafiqan, juga sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu dengan penjelasan-penjelasan ini, mari kita melaksanakan tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan betul-betul dipenuhi ikhtiar kita, supaya amal yang kita lakukan menjadi amal yang mutakabbalan, bukan menjadi amal yang tertolak, tetapi menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.